Selamat datang kembali di Cara Berniat Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas, saham-saham CPO, dan ada satu yang di request film. Langsung saja ke saham pertama, TAPJI yang ditutup di 880 menguat 1,14%. Asing net sell. Kalau dilihat dari broker sebenarnya TAPJI di distribusi. Sebelum ke teknikal, TAPJI mau lihat dulu harga CPO Bursa Malaysia yang ditutup menguat lagi ke atas 4.400 dan di reject lagi support 4.300 ya. Ya mudah-mudahan ini benar bisa menjadi pola yang pertentangan shoulder, tapi sepertinya ya agak rawan. Kalau FCPO minggu ini libur ya. Mungkin libur juga ya. Yang penting 1-2 minggu lah. Ya karena dia ini nggak per minggu ya, biasanya lagging di 1-2 minggu lah. Nah, kalau di minggu depan dia jebol 4.300 lagi udah gagal, lanjut ke bawah dulu ya. Tapi ya selama di atas 4.000 harusnya harga CPO bagus, dan juga harga 4.000 itu harusnya untuk real marketnya, harga tandan buah segar itu harusnya lebih mahal juga. Masih bisa lah menurut saya ya. Ya mungkin 70-30 masih bisa tuh. 70-30 seperti apa ya, 30% sampai 40% itu biaya segala macam, jadi ya 70%, 60% itu keuntungannya ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk CPO. Kita langsung teknikalnya. TAPJI bagus ya. Masih sideways. Target tembus 900 di April. Selanjutnya mudah-mudahan bisa sampai, harusnya 1000 bisa. Ya, kita lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, walaupun memang volume gak terlalu signifikan, tapi oke lah. Yang penting masih sama waktu itu saya bilang jebol 800. Time frame bulanan kita lihat. Bulanan bagus, volume meningkat, harusnya ada lanjutan. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, ini nih rejection. Kalau di time frame bulanan ini rejection, harusnya rejection. Nih, ini baru awal kebangkitan, dia baru all time high di 2024 kemarin, ya harusnya ada all time high baru. Kenapa? Karena baru retest swing low dan dia akan swing high, akan membentuk all time high lagi di 2025. Mudah-mudahan dengan kinerja yang makin bagus laporan keuangan dan harga CPO juga di atas 4.000, harusnya bisa bagus harga TAPJI ya. Itu. Lanjut DSNG yang ditutup 760 terkoreksi 2,56%. Asing net sell. Kalau broker semuanya DSNG di distribusi. DSNG bagus juga. 700 harusnya dijaga. Kenapa? Ini time frame bulanan itu harus dijaga. 680 700 harus dijaga. Terlihat ya, semenjak 2015 dia akhirnya tembus di 2024 kemarin Agustus rally dari 700 sampai 1400 naik 100%. Wajar kalau ada koreksi dulu ya. Jadi masih sama pandangan saya, DSNG akan mengarah ke atas lagi. Time frame weekly-nya. Nah, weekly-nya ada perlawanan. Daily-nya palingan sideways. Untuk jebol 690 700 sepertinya enggak. Kemungkinan sideways sebelum melanjutkan kenaikan. Ya, ini saya gambar ulang aja. Ini kita tarik dari yang dekat aja ya, karena kita time frame daily, ngapain ngambil jauh-jauh. Nah, ini dulu 2024 resisten kuat 690 700. Itu harus dijaga, kalau jebol gagal. Tinggal Bapak Ibu berapa nih batas toleransi cut loss Bapak Ibu kalau yang pakai cut loss ya. Misalnya saya cut lossnya minimal sih, saya cut lossnya itu maksimal 10%. Ya udah hitung 10%. Oh masuk ya, berarti cut lossnya di, kalau maksimalnya 10% ya, berarti cut lossnya maksimal di 680. Masuk karena supportnya 690 700. Ya udah, boleh nggak beli sekarang? Boleh. Ya, karena sudah masuk dalam sistem trading Bapak Ibu ya. Maksimal cut loss 10%. Ya. Jadi harga beli itu di berapa? Bagusnya itu ya mepet support. Tapi boleh nggak di atas support? Boleh. Yang penting tadi Bapak Ibu hitung dulu risknya berapa. Misalnya risk Bapak Ibu cuman 5%. Ya berarti kan harus turun ini
Berarti harga belinya di sekitaran 715, 720 gitu. Karena cut lossnya tadi di bawah support, misalnya 1% di bawah support saya cut loss. Berarti supportnya 690, berarti 680 saya cut loss. Misalnya kalau dari support cut lossnya 3%, ya berarti hitung dari 690. Berapa 3%-nya? 670 lah anggap. Ya berarti turunin. Ya, bisa seperti itu ya. Jadi harga beli itu tergantung berapa toleransi Bapak Ibu cut loss. Itu ya, mudah-mudahan dipahami. Ya gimana tahu caranya, itu harus belajar, harus coba terus, jangan takut beli saham, jangan takut. Asal ada plannya, dan plannya itu harus dijalankan, harus disiplin. Ya memang kalau awal-awal Bapak Ibu akan pastinya, karena lebih cenderung feeling kan buat plan, karena belum banyak pengalaman, pasti banyak lossnya, pasti itu. Ya harus siap, kalau nggak siap pakai dana kecil aja untuk pengalaman. Jangan takut ketinggalan, karena market ini selalu ada, kecuali nanti Indonesia tiba-tiba bubar. Nah, market hilang. Kalau Indonesia ini masih berdiri tegak kokoh, ekonomi masih bagus, ya ada. Jangan takut ketinggalan Bapak Ibu ya. Anggap aja belajar, bangun pondasi, bangun sistem trading. Nanti Bapak Ibu juga akan menikmati hasilnya. Seperti mengelola bisnis. Bisa nggak langsung untung hari ini dari nol, tiba-tiba bulan depan dah sukses. Padahal belum tahu apa-apa tuh, bagaimana strateginya, pengalamannya juga belum ada. Kan seperti itu. Seperti jualan juga. Biasanya bisnis tuh kan contohnya seperti kebun sawit nih. Kalau Bapak Ibu yang mau berbisnis, pastinya baru buah pasir tuh di umur 4 sampai 6 tahun ya. Baru stabil, yang agak besar tuh buahnya di 7 sampai 8, 9, 10 tahun, 12 ya. Tanam tinggal terus panen ya, tetap dirawat walaupun nggak nantinya ya. Nantinya tuh nggak setiap bulan harus dirawat. Maksudnya pupuknya per 3 bulan, kalau nggak salah per 3 bulan apa sampai 4 bulan. Ya, yang pastinya habis itu yang tiap bulan nanti Bapak Ibu tuh kalau sudah menikmati hasil ya, kalau sudah ada hasilnya ya tiap bulan tuh paling ongkos panen. Kalau punya mobil ya ongkos mobil, bensinnya untuk angkut buah. Kalau nggak itu bayar mobil orang untuk angkut kan, itu ongkos panen, ongkos baikin jalan, bagi jalannya yang jauh dari pinggir jalan-jalan besar. Kan jalannya pasti jalan tanah tuh. Itu perlu dirawat juga jalannya. Karena kalau banjir, becek kan, waduh, pusing kan. Mobilnya amblas. Itu. Jadi ya seperti itu juga dalam trading saham. Nggak bisa Bapak Ibu dalam sebulan tiba-tiba langsung ekspor. Ya minimal 1-2 tahun, 3 tahun lah Bapak Ibu ya. Karena kenapa? Karena ya musuh terakhir Bapak Ibu tuh diri sendiri. Yang paling susah dikendalikan tuh psikologis. Kenapa susah dikendalikan? Karena keputusan untuk Bapak Ibu jual sahamnya itu di diri sendiri. Dan juga kalau loss itu kan masih bisa ditahan. Kecuali Bapak Ibu jual baru realisasi loss. Selama floating loss ya nggak masalah kan. Nah itu di situ muncul harapan. Ya, itu. Jadi itu aja dulu ya, kepanjangan nih. Jadi melebar, dan kita kembali ke DSNG. Bagus. Target DSNG ini kalau jalan di April, mudah-mudahan di SG bullish ya. Dia ada potensi menguji trendline downtrendnya ini, resisten, dan kebetulan di situ ada EMA 200, dan kebetulan di situ ada support kuat dulunya 880 arah. Mudah-mudahan bisa DSNG. Lanjut. BWPT yang ditutup jaga 55 terkoreksi 3,5% asing net buy. Kalau dibuka resminya BWPT di distribusi. BWPT lagi sideways. Tunggu BWPT ini tembus 60, itu harusnya menarik. Kita lihat April. Kalau dia naik sekali lagi harusnya minimal arah ya 20% dapat 72. Tapi tunggu terus 60. Kalau gimana saya mau beli sekarang cut loss 50. Udah. Kalau berminat ya. Kalau saya tunggu atas BWPT. Lanjut. Getsco yang ditutup jaga 94 menguat 2,17% asing net sell. Kalau dibuka semuanya Getsco
di distribusi. Getsco nih minggu depan baru ramai, kemungkinan besar. Kalau ada sentimen bagus di Sampak PP, minggu depan jalan Getsco. Pokoknya Getsco kalau Bapak Ibu mau pakai stop loss, jebol 88 buang 86. Ya, tergantung Bapak Ibu kalau mau beli sekarang. Sekarang harga Getsco 94, lumayan tinggi ya. Tapi ada peluang akan tembus 100 minggu depan. Target 105 terdekat Getsco. Lanjut. L-SHIB yang ditutup DK 1110 menguat 1,36%. Asing net buy. Kalau bekasnya L-SHIB akumulasi. L-SHIB bagus. Cuman saat ini takutnya sih ada buangan dulu, sedikit koreksi ya. Kalau mau cut loss di bawah 1070 dulu. Ya, bisa tuh 1060 buang dulu daripada dibawa ke 1000. Ya, saat ini. Coba lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya bagus, candle-nya bullish single peak. Dan kembali ke atas EMA 200-nya. Harusnya kalau di seperti ini dia nggak jebol lagi. Nih, kebetulan EMA 200 di time frame weekly itu udah ada 1080. Nah, jebol 1070 buang aja. Berarti 5% lah cut loss-nya dari harga sekarang. Kalau Bapak Ibu minat ya, berarti di 1060. Target kemana nih kalau jalan? 1200 minimal. Ya, untuk L-SHIB. Itu aja. Lanjut. AALI yang ditutup dagang 5.600 terkoreksi 1,32%. Asing net buy. Kalau bekas punya AALI di distribusi, AALI yang belum naik banyak nih. Kalau Bapak Ibu yakin sektornya jalan, AALI yang masih downtrend, ya. Dia nih kan big cap-nya dulu dan ya termasuk saham fundamental bagus, dan AALI ini dulu salah satu saham favorit di sektor CPO. AALI, L-SHIB sebelum ada TAPJI, ya. TAPJI kan baru IPO kapan tuh? 2021 tuh. Jadi AALI ini yang belum naik banyak kalau menurut saya, ya. Kalaupun pakai stop loss di bawah 5.200 tuh nggak dalam, ya paling 10%. Tapi kalau jalan ini ya minimal ya 10%, di 15% bisa 6.000, 6.200 suara. Ya, AALI ini menarik untuk Bapak Ibu koleksi. Kalau pandangan saya, kalau suka sektor CPO yang belum naik banyak, AALI. Tapi disclaimer ya, koreksi ambil. Target terdekat 6.000, 6.200. AALI. Lanjut. SSMS yang ditutup di harga 1.605 menguat 2,88%. Asing net buy. Kalau bakar semuanya SSMS akumulasi. SSMS bagus. SSMS kalau tembus 1650 seperti analisa saya minggu lalu, gas ke atas. Konfirmasi. Minggu ini, minggu kemarin itu swing low. Target berapa? Minimal 2000. Minimal 2000. Ya. Ini kita targetkan 2000 dia di April 2080 untuk SSMS. Lanjut. SIM yang ditutup di harga 386 menguat 0,52%. Asing net sell. Kalau bongkar semuanya SIM akumulasi. SIM kalau tembus 390 bagus. Minggu kemarin itu swing low. Ya, ini bisa kapal handle tembus 390 ke atas. Target berapa? 440 April. Kita targetkan. Buy on breakout gagal bertahan di atas 386 buang. Buy on breakout di berapa? Bisa 390, 392, 394 maksimal. Cut loss-nya di 380 bisa. Atau 378. Tapi buy on breakout dulu. Disclaimer, analisa kembali. SIM. Lanjut. TBLA yang ditutup di harga 580 menguat 3,57%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya TBLA akumulasi. Nah, TBLA baru breakout ya. Nah, ini menarik nih TBLA. Kalau Bapak Ibu suka ya. Dia juga belum naik banyak seperti AALI. Dia lagi sideways, baru bangkit dari bottomnya. Ini baru bottom. Yang lain kan sudah bangkit yang bagus-bagus. SIM belum, TBLA belum nih. Boleh beli nggak? Boleh. Koreksi-koreksi dikit boleh tuh. Tapi Bapak Ibu tetap pakai 540 support. Harus pakai 540. Ya, target terdekat itu EMA 200 nih bisa 640, 650. Itu untuk TBLA. Lanjut JAR yang ditutup dengan 356 terkoreksi 1,1%. Asing net buy. Kalau bukan sebenarnya JAR di distribusi. JAR ada peluang bangkit
Jangan kok, pokoknya jar nih jangan jebol 350 atau 346 ya. Cuman Bapak Ibu yang harus waspadai, jar ini keseringan ya, dia biasa turun dulu terus naik. Kadang nggak gocek tuh. Ya kembali ke masing-masing ya, gimana strateginya. Kalau mau pakai closing bisa, tapi resikonya bisa dibawa turun lebih dalam. Tapi keuntungannya ya berharap habis turun dia naik lagi. Ya seperti si story-storynya nih. Ini sering dia nih. Yang harusnya jangan Bapak Ibu beli saat dia hijau. Di atas 6%, 7%, 10% apalagi. Itu sebaiknya jangan beli jar. Kecuali Bapak Ibu bisa lihat bid offer. Kalau cuma modal feeling doang, jangan beli di saat dia hijau. Kenapa? Karakternya sering setelah hijau dia bisa merah, tapi dan karakternya setelah hijau dia biasa turun, bahkan malah jadi merah. Hati-hati ya. Itu untuk jar kalau mau beli ya beli mepet support aja. Jar. Itu. Lanjut sama terakhir. Film yang ditutup di harga 2.840 menguat 4,79%. Asing net sell. Kalau bongkar semuanya film akumulasi. Bagus. Nah, dia sudah kembali ke atas 2.800, tapi toleransinya 2750. Jebol itu lagi gagal udah. Target kemana? Karena masih adanya golden cross. Bandar detektor juga akumulasi. Kalau dilihat time frame weekly-nya juga lumayan bagus. Ada potensi film bangkit. Target berapa terdekat? 3.080 ya. Cut loss kalau jebol 2750, 2730 buang. Berarti dari harga sekarang 120 poin, 4% cut lossnya maksimal ya. Target berapa? 3.080 film minggu depan. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta dan yang bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.